Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dita Puspitaningrum dengan NRP 2230147. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang simulasi sistem, yang mana hal ini untuk memenuhi tugas besar pendahuluan dari praktikum simulasi sistem 2025 Teknik Industri Universitas Pasundan. Nah, jadi simulasi sistem itu adalah sebuah metode pemodelan yang digunakan untuk mempresentasikan perilaku sistem nyata dalam bentuk model matematis atau visual untuk memahami, menganalisis, dan juga mengoptimalkan kinerja sistem tersebut. Nah, dalam simulasi ini memiliki berbagai parameter dan juga variabel yang mana dapat dimodifikasi untuk menguji bagaimana sih sistem ini merespon perubahan tanpa perlu ada pengganggu atau mengganggu operasional sistem yang sebenarnya. Nah, simulasi sistem ini sering digunakan dalam berbagai bidang, contohnya pada bidang manufaktur, logistik, kesehatan, transportasi, dan juga layanan pelanggan untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data. Nah, pada sistem ini memiliki beberapa elemen-elemen, yang mana elemen-elemen ini mendefinisikan siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana suatu entity ini dapat mengalami pemrosesan. Nah, dalam elemen-elemen ini saling berhubungan dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang pertama itu ada elemen entity. Jadi, entity ini adalah sebuah elemen yang sangat penting dalam sebuah sistem. Nah, entity ini juga dapat dikatakan sebagai objek dari sebuah sistemnya. Nah, entity ini sendiri adalah item yang diproses dalam sistem. Jadi, entity ini dalam suatu sistem tidak selalu sama dan memiliki karakteristik yang unik, seperti biaya, ukuran, prioritas, kualitas, ataupun kondisi. Nah, elemen yang kedua itu ada activity atau aktivitas, yang mana adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam sistem, baik langsung maupun tidak langsung oleh entity dan resource. Nah, segala aktivitas ini berperan dalam pengolahan entity. Aktivitas ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada proses terhadap entity atau entity processing. Contohnya seperti pendaftaran, publikasi, pemeriksaan, perawatan, dan juga lainnya. Nah, aktivitas yang kedua itu ada pergerakan entity dan research. Nah, contohnya seperti penggunaan elevator atau alat angkut forklift. Nah, yang terakhir itu ada penyetelan, perbaikan, dan juga perawatan terhadap research adjustment, maintenance, and repair seperti perbaikan dan juga pengaturan pada mesin. Nah, selanjutnya itu ada elemen resource. Nah, jadi elemen ini adalah sumber daya yang digunakan untuk memproses entity. Biasanya research ini merupakan sekelompok dari beberapa individu yang membentuk server yang membantu berjalannya aktivitas dalam sebuah sistem. Contohnya seperti jika di mesin ATM, saya mau ngambil uang di ATM. Nah, si resource-nya itu adalah mesin ATM-nya tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kontrol. Jadi kontrol itu adalah aturan main, atau kita bisa menyebutnya SOP untuk bagaimana sih sebuah sistem ini bekerja. Nah, selanjutnya itu ada elemen variabel. Ya, jadi elemen ini suatu sebutan yang dapat diberi nilai angka kuantitatif atau nilai mutu, yaitu kualitatif. Variabel itu merupakan pengelompokan secara logis dari dua atau lebih atribut dari objek yang diteliti. Nah, yang pertama itu ada variabel status. Jadi, variabel status ini adalah kondisi atau status sistem pada waktu tertentu, yang mana variabel ini menyatakan kondisi yang sedang dialami oleh entity pada waktu tertentu yang berubah dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya itu ada variabel keputusan. Nah, jadi variabel keputusan ini adalah variabel yang memberikan keputusan untuk memperbaiki kondisi sistem yang sudah ada atau untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Nah, yang terakhir itu ada variabel respon. Nah, jadi variabel respon ini juga itu merupakan aksi atau dampak dari adanya variabel keputusan tersebut, sehingga variabel respon ini dipengaruhi oleh variabel keputusan tentunya, karena terjadi setelah adanya keputusan, maka variabel ini juga sering disebut sebagai variabel performansi. Nah,
Sebenarnya pada simulasi sistem ini memiliki beberapa software yang kita bisa gunakan. Nah, pada praktikum ini kita akan menggunakan software Arena yang mana memungkinkan pembuatan model berbasis event-driven simulation dan diterapkan dalam berbagai sistem seperti manufaktur, layanan, dan juga transportasi. Nah, Arena ini adalah sebuah software simulasi general purpose berbasis graphical user interface atau yang dibuat oleh System Modeling Corporation yang kemudian diakuisisi oleh Rockwell Automation pada tahun 2000. Nah, dalam arena ini kita dapat membangun model eksperimen dengan menempatkan modul-modul yang mewakili proses ataupun logika. Nah, jadi arena ini dapat diintegrasikan dengan teknologi Microsoft termasuk VBA atau Visual Basic for Application sehingga model-model arena dapat berjalan otomatis ketika suatu algoritma dibutuhkan. Kapan ya? Ya, jadi simulasi sistem ini kita bisa menggunakannya dalam berbagai situasi. Contoh yang pertama, ketika sistem terlalu kompleks untuk dianalisis secara matematis. Contohnya itu seperti mengelola aliran produksi dalam pabrik dengan banyak variabel dan juga interaksi antar komponen. Nah, lalu ketika eksperimen langsung tidak memungkinkan, contohnya seperti menguji efisiensi sistem lalu lintas tanpa harus mengubah infrastruktur jalannya. Nah, lalu ada biaya eksperimen yang terlalu tinggi. Nah, misalnya menguji peningkatan kapasitas bandara dengan simulasi sebelum melakukan investasi besar. Nah, contoh selanjutnya itu kita bisa menggunakan ketika ingin mengevaluasi dampak keputusan sebelum diterapkan. Contohnya itu dalam layanan pelanggan, simulasi dapat digunakan untuk mengetahui efek perubahan jumlah kasir terhadap waktu tunggu pelanggan. Nah, uh, selanjutnya itu ketika memahami perilaku sistem dalam jangka panjang. Contohnya itu untuk melihat dampak perubahan jadwal produksi terhadap tingkat persediaan dalam beberapa bulan ke depan. Penting dong, penting banget. Simulasi sistem ini memiliki banyak sekali manfaat dalam analisis dan juga pengambilan keputusan. Yang pertama itu kita dengan melakukannya simulasi, kita dapat menghindari keputusan yang salah yang dapat menyebabkan kerugian besar dalam dunia nyata. Ya, bisa disebut kita dapat mengurangi resiko kesalahan. Nah, selanjutnya itu simulasi ini juga bisa membantu dalam menemukan cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi suatu sistem, seperti mengurangi waktu tunggu dalam antrian atau juga meningkatkan kapasitas produksi. Nah, dalam simulasi ini juga tentunya bisa menghemat biaya karena menggunakan simulasi ini lebih murah dibandingkan melakukan eksperimen langsung yang membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Nah, terus dengan simulasi ini juga itu memungkinkan analisis skenario yang dimana berbagai skenario dapat diuji dalam simulasi untuk mengevaluasi dampak keputusan sebelum diterapkan. Nah, selanjutnya itu simulasi itu dapat memungkinkan pemahaman lebih mendalam terhadap interaksi antar berbagai elemen dalam suatu sistem. Jadi, simulasi sistem itu adalah alat yang sangat efektif dalam analisis dan optimasi berbagai sistem nyata. Dengan memahami bagian-bagian utama simulasi, kapan simulasi diperlukan, serta pentingnya simulasi dalam pengambilan keputusan, kita dapat memanfaatkan metode ini untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan menghemat biaya dalam berbagai industri. Nah, tujuan utama simulasi ini itu adalah untuk memahami sistem, mengevaluasi perubahan, serta mengoptimalkan kinerja secara keseluruhan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan proses bisnis yang menggunakannya. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang simulasi sistem dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.